koreksi di BCA, GGRM, HMSP ini masih sangat normal sekali dan bahkan masih uptrend ya. HMSP dan juga GGRM masih uptrend, jadi kita masih bisa tiktokin untuk trading gitu. Terus kemudian ini ada pertanyaan, tapi nanti aku bahas pertanyaannya ntar aja ya. Lihat WA puyeng, tapi kalau lihat chat nggak puyeng. Ya, jadi hari ini tadi sektor CPO udah mulai aktif seperti yang kita udah antisipasi sebelumnya, bahwa sektor CPO ini yang masih di stage 1 gitu, yang belum gerak gitu. Terus sektor perbankan ini tadi Arto juga udah mulai aktif. Kita mulai nge-watch untuk saham-saham teknologi juga. Dan salah satunya hari ini yang tadi aktif dari sektor teknologi itu ada ASSA gitu. Oke, aku langsung aja invite Coach M-Trade biar kita bisa bahas teknikalnya. Semoga koneksi lancar buat nge-live berdua. Anyway, koneksi masih oke nggak sih? Invite Coach M-Trade ya. Jadi aku bahas global market dulu. Aku nggak bisa kasih lihat chart. Bisa. Pengangguran di Amerika ini, klaim pengangguran di Amerika ini diprediksi bakalan naik meningkat dari sebelumnya, dan ini justru malah terus loh menunjukkan bahwa inflasi akan semakin cepat di Amerika gitu. Jadi ya, jadi bagus buat Jakarta juga nggak akan agresif. Oke, itu yang IG Live siapa yang ikutnya ya? Merlin Miss. Halo? Merlin Miss. Mer, laptopnya tegangin dikit, biar nggak terlalu bubuk gitu. Atau kameranya yang tegangin dikit ya. Oke. Kayaknya malam hari ini kita nggak akan lama, kita bahas yang inti-intinya aja ya. Oke. Mer, kita mau bahas untuk saham retail tuh udah naik banyak di M-Trade. Kita nggak akan bahas lagi deh untuk retail. Kita bahas di morning briefing aja untuk retailnya. Terus kita mau bahas saham CPO. Ada Ali dan LSIP ya, yang tadi juga lumayan aktif. Di M-Trade juga ada trading Ali dan LSIP. Kita coba bahas dulu yang ini apa nih? Ali juga LSIP dulu. Ali Miss. Oke. Putus sekarang. Alhamdulillah. Kamu dengar aku. Yang merasa putus-putus nanti nonton rekamannya. Bisa dengar nih. Bisa dengar nggak? Ya udah, kalau ada yang putus atau ada apa ya diulang aja. Tadi Ali itu breakout, tolong Merlin jelasin deh. Jadi nggak usah saya tanya ini tuh breakout dari level berapa, terus tuh resisten di berapa, terus nanti di zoom out kasih lihat patternnya dari downtrend jadi mau naik sampai berapa. Tolong dijelasin. Ini yang berhasil breakout dari resisten 8250-nya untuk saat ini, dan kalau kita cermati dari trennya dia baru breakout dari stage 1 ya teman-teman ya, dimana breakout stage 1 ini resisten terkuatnya ada di area 8275-an seperti itu. Kalau kita lihat secara tren garis besarnya ya, dia sempat cukup lama, dan ini hari ini dia mampu breakout dengan volume yang cukup besar juga, Miss Helen. Ya, aku kalau ngelihatnya ini tanda dia mau uptrend, tanda-tanda awal mau uptrend. Jadi yang swing sama jangka menengah ya, tadi udah diajakin sama M-Trade. Iya. Ya, merah. Reminder aja, jangka menengah masih ada ya di M-Trade ya. Saya nggak tahu ada nggak, mestinya sudah ada. Dan jangka pendek. Oke. Terus kemudian cakep.
Kemudian sekarang jelasin LSIP dong, Mer. LSIP. LSIP juga cakep banget hari ini. Dia berhasil breakout. Ada pola reversal juga di sini. Ada seperti cup with handle ya teman-teman ya. Di sini kita lihat dia berhasil breakout dari stage satunya juga. Kita lihat dari tren jangka besarnya, dia udah downtrend cukup lama. Dan kalau kita cermati di sini, dia baru breakout juga, baru mau masuk stage 2, di mana CPO ini yang belum jalan cukup banyak ya, jadi masih akan ada potensi upside yang lebih besar lagi. Dan tadi MT juga udah ada rekomendasi untuk jangka pendek dan jangka menengahnya, untuk LSIP dan AALI. Ya. Oke, ini masih akan ada potensi upset sampai ke resisten 105 sampai 165 teman-teman. Di mana resisten ini upsetnya masih banyak dan resistennya atau halangannya itu udah mulai sedikit. Jadi potensi untuk LSIP maupun AALI, sektor-sektor CPO, ini masih akan cukup atraktif. Dan nanti kita di real time, di MTED, kita juga akan rekomendasikan saham-saham CPO yang masih ada di support dan yang likuiditasnya mungkin cenderung lebih kecil dan volatilitasnya cukup besar, nanti kita akan informasikan juga secara real time yang akan kami buy seperti itu. Ya. Halo Michelle. Cek, sorry ya, tadi aku mute. Asa. Oke. Ya, Asa, tolong bukain Asa. Ya. Asa ini juga sama ya Miss ya, dia udah berhasil breakout dari stage 1, ada potensi pembalikan arah. Banyak banget saat ini saham-saham yang berada di area-area stage 1-nya yang baru breakout. Asa juga breakout dengan volume yang besar hari ini. Kita udah ada barang jangka pendek dan jangka menengah. Saucer juga di sini ada potensi upside sampai ke 1.210 untuk saham ASA. Oh, bukain monthly chart-nya. Clear drawing-nya semuanya. Oke. Guys, aku cuma mau kasih tahu itu monthly chart kayak gitu ya, banyak banget saham-saham yang udah turun dalam, terutama dari sektor teknologi, terus CPO juga yang sama sekali belum naik. Jadi itu kalau aku perhatikan dia udah mulai tanda-tanda awal naik. Untuk ASA dalam 1, 2, atau 3 bulan ke depan tuh bakalan ke resisten MA terdekat, coba tuh di angka berapa? MA terdekat ada di 1.200 Miss. Oh, MA ya? MA di? Iya, bener. Ya itu bener, ya naikin dikit ya, sama sekitaran 1.300. Ini ada update dari Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan tetap di angka 5,7%, dan ini ada kemungkinan menandai tren kenaikan dari suku bunga, dan ini bagus untuk sektor properti juga, untuk sektor teknologi dan sektor perbankan. Oke. Sekarang coba tolong dibukain ya. Arto. Tadi ini ASA kan ya. Sekarang bukain Arto. Nah, sama tuh. Coba di clear. Oke. Zoom in dikit. Lagi zoom in lagi. Saya nggak minta di kanan kiriin, zoom in aja, stop udah. Ya, itu juga sama, kelihatan pas candle-nya turun tuh candle-nya makin kecil aja gitu. Dan itu ada tanda bakalan reversal. Jadi teman-teman yang nyangkut di Arto 1-3 bulan ini bakalan ada rebound yang cukup lumayan. Mungkin market itu akan naik sampai sekitaran bulan Mei, habis itu ada kemungkinan turun. Nah, coba dibuka daily.
ini Miss? Ya daily-nya masih belum terlalu ya. Jadi daily tuh bisa upsetnya sampai ke tolong dibacain tuh area angka berapa. Resistennya di area 3290 Miss. Kalau punya modal bawah hold up aja Pak Arto, kata Anita. Sampai dua resisten 2 last try coba dibacain. Di angka berapa? Apa Miss? Resisten 2 di last high. Bacain last high-nya berapa? 60 Miss. Last high. Oke. Ya, jadi hari ini tuh CPO naik karena harga CPO juga naik lebih dari 3% gitu ya. Jadi kenaikan harga CPO ini karena supply-nya udah turun secara global gitu, karena kenaikan DMO di Indonesia udah jadi 50% gitu. Nah, DMO di Indonesia ini naik jadi 50% karena persiapan pasokan domestik jelang bulan puasa dan lebaran yang biasanya akan meningkatkan permintaan. Mata ya, jadi harga CPO udah mulai naik ya, sebelumnya turun dan ini kita buat sektor teknologi CPO properti kita bisa watch banget gitu. Anita, aku tadi ngomong resisten di situ tapi pasti nggak langsung ya, akan ada zigzag. Terus kita mau review saham yang lainnya. BDMN boleh dicek. Ya buat teman-teman semuanya, ini market udah mulai recover, tanda recover, tapi perjalanan masih panjang. Teman-teman analisisnya, strategi tradingnya tuh saya benar-benar ngerti di workshop Super Trader Express ini masih very early bird banget, dan saya jarang banget di workshop, biasanya cuma setahun sekali atau 2 kali aja gitu. Dan ini nanti di April nanti langsung aja daftar ya. Nah, ini early bird 2-nya sampai Jumat aja nanti. Oke. Ini sorry Merlin, kamu buka chart apa? Ini BDMN Miss. Ya, BDMN-nya udah mulai uptrend ya. Jadi ini trading swing aja. Kalau jangka menengah udah gagal gitu. Jadi teman-teman yang mau jangka menengah lebih ke saham-saham yang masih di bawah tuh, saham-saham sektor teknologi sih, gitu, sama properti. Ya BDMN ini bakalan menuju sampai resistennya sampai ke 3170 Miss. 1370. Oke. Nggak jelas suaranya dan lain-lain, kayaknya aku aja lagi bakal cepetan aja bukain Jasa Marga. Zoom out itu tulis singkirin merek, jelasin teknikal. Oke, JSMR ini dia juga baru masuk ke fase uptrend ya, atau fase stage 2-nya, dimana kalau kita lihat di sini udah mulai ada penguatan. Di sini juga terlihat ada pola base on base, dan hari ini dia berhasil breakout dari 3450 untuk Jasa Marga, didorong dengan volume yang cukup besar juga. Potensi untuk Jasa Marga jangka pendek akan potensi sampai ke resisten di 3.600-an untuk jangka pendek ini, dan MT juga udah ada Jasa Marga untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Selama ini trennya masih akan cukup uptrend dan masih akan cukup naik, kita masih akan hold untuk jangka menengahnya, karena secara tren dia baru masuk ke stage 2, seperti itu misalnya. Aku mau nambahin fundamentalnya ya, Jasa Marga ini di September kemarin dia kinerjanya cukup menguat, pendapatannya naik 10%, terus laba bersihnya naik 34%. Ya, jadi setelah pandemi ini lumayan bagus hasilnya gitu. Terus bukain sektor teknologi lagi. Apa Miss? Maaf. Oke. Mari ya, Mer. Mari. Oke, Mari ini juga tadi terdorong sentimen untuk Mari jangka pendek ini, kita sempat scalping
dan kita udah taking profit juga untuk Mari, cuan tipis juga. Tapi ini secara teknikal dia masih ada di stage 1, di mana di stage 1 ini nanti masih akan ada upset untuk menuju ke stage 2. Dan untuk resisten Mari itu ada di 150, dan untuk jangka pendek ini, untuk jangka pendek ini Mari masih akan menguji kembali di area 130-an, nanti misalkan dikasih retracement lagi di area support, di area retracementnya 10, kita akan informasikan secara real time di aplikasi M-Trade juga, teman-teman. Oke deh, kalau Mari aku agak kurang suka ya. Itu buat scalping tadi aja jangka pendek aja gitu. Jadi resikonya untuk di hold agak lumayan gede. Jadi teman-teman ini buat jangka pendek aja. Yang mau jangka menengah kita lagi membuat CBO property dan juga tech. Terus kemudian kita mau lihat saham BRIS yang kemarin udah naik. Kita coba update BRIS-nya. BRIS tadi kita juga udah jualan untuk jangka pendek ya, misalnya ya, cuan 13-15%, dan untuk jangka menengahnya kita masih bisa hold. Untuk saham BRIS mungkin nanti kita akan bisa buyback lagi untuk saham BRIS di area-area support 1570-nya kembali misalnya. Oke, itu yang swing trading kan kita udah profit 13-15%, Miss. Cakep. Buat jangka menengahnya yang di M-Trade itu masih nge-hold kan ya. Jadi yang buat swing meskipun hari ini udah profit taking, nanti ada koreksi kita bisa masuk lagi ya. Jadi tunggu retracement, nanti kalau ada koreksi biarin dia retracement. Kalau dia naik lagi jangan dikejar buat swing tradingnya. Jadi BRIS ini masih masuk watchlist kita. Oke, terus pada penasaran Wood boleh dibukain Wood. Oke, secara teknikal untuk Wood ini masih downtrend ya, masih ketahan di area downtrend lainnya. Misalnya mungkin kita bisa wait and see dulu, tunggu dia ada reversal, ada penguatan breakout dari resisten downtrendnya misalnya. Zoom in. Okay. Zoom in chartnya. Oke, ini udah dari besok. Mari ke kanan dikit. Udah? Wood ini udah reverse. Dia udah reverse ya, jadi bisa di swing tradingin wait and see dulu aja, tapi bukan pilihan utama kita. Dia termasuk saham yang ambis jatuh dalam banget, terus kemudian dia bakal bisa naik. Terus Medco itu udah turun beberapa hari ini, tapi dia tuh turun di tengah uptrend. Medco. Jadi Medco itu turun setelah uptrend, jadi naik terus kemudian turun gitu. Oke. Clear the chart. Ya, tadi ada satu garis yang dari sideways atas itu bisa dipasang satu garis. Dulunya jadi garis merah itu. Garis merah itu kan sekarang jadi support ya. Dan Medco ini turun udah deket area supportnya gitu ya. Jadi itu bisa di watch juga untuk Medco ini. Intinya sih sekarang saham-saham udah banyak yang mulai uptrend, udah banyak yang mulai oke. Jadi kalau misalkan ada yang turun tuh turunnya kelihatannya turun cuman sementara doang, itu bisa dijadiin area buat masuk buat zigzag. HMSP boleh dibukain deh. Ya ini sama, HMSP ini dia udah uptrend juga dan dia ada turun dikit-dikit tuh, kita lagi nunggu dia keluar tanda reversal baru kita masuk lagi untuk swing tradingnya. Buat jangka menengahnya M-Trade kayaknya juga masih nge-hold, aku nggak tahu udah cuan berapa. Coba dicek ya Miss ya, untuk jangka menengah HMSP. HMSP jangka menengah 17-20% misalnya. Ya, jadi HMSP jangka menengah hold dan masih bisa di watch untuk swing trading. Terus ini Wood kinerja kuartal 4 katanya info dari manajemen pas webinar masih merugi. Intinya tuh swing trading aja. Untuk Wood tuh swing trading aja. Pokoknya kalau chartnya oke masuk, kalau nggak oke ya nggak usah masuk gitu aja. Dan kalau swing trading kita kasih taunya real time di M-Trade.
Yang jelas saham-saham yang kemarin udah naik banyak kayak retail, consumer good, itu kita lagi nunggu retracement-nya untuk swing trading. Di rest area mana kok tahu sih? Sido juga sama. Sido kita lagi nunggu retracement-nya, Bu Liliana. Bukain dong Sido. Nah, itu cakep tuh. Siapa yang invest? Mtrade ada masuk jangka panjang buat Sido, coba dibuka. Sido. Jaga mata. Mfast juga ada tuh. Jadi yang kemarin ikut Mfast. Sido kita cuan 17-22% misalnya. Iya, coba buka Sidonya. Guys, kita sambung di morning briefing besok ya guys ya. Aku kayaknya agak-agak mabok ini. Habis nge-live kok agak mual. Ya, anyway, ini sudah buka Sido dulu. Iya, itu retracement-nya pas di garis ya, garis putus-putus, cek tuh angka berapa. Sekitaran 800 sampai 825 kita jadiin watch area, tapi bisa jadi di atas itu juga untuk kita trading ya. Siapa yang udah cuan dari Mtrade dan Mfast? Tulis dong di situ. Jerawat kangen sama anak dan anjing. Akses, bukain akses. Okay. Biasa bau durian enak. Ini ada pai durian jadi mual tuh. Mer. Ini loh, suamiku makan mie pai durian. Muntah rasanya. Ini Akses, Miss. Akses. Apa nih? Akses. Iya. Akses bisa breakout dia. Mtrade ada swing, ada jangka menengah. Jangka menengahnya cuannya juga udah lumayan tuh. Cuan berapa, Mer? 20% ya. Congrats ya teman-teman. Siapa yang ikutan Mtrade cuan ini bilang saya. Oke. Terus iya, 11-20 range-nya lumayan gede. Supportnya 525 berapa, Mer? 525. Iya, nice. Kalau bisa turun di area itu, jadiin tempat untuk buy on retracement, oke. Kalau nggak bisa, ya misalkan breakout, kita tetap akan buy lagi. Karena ini bagus banget proses ini. Ya, Miss. Mer, bukain saham. Apa ya tadi, bentar. Aku tadi kepikiran mau bahas saham. Banking big caps deh, ini udah lama nggak dibahas banking big caps. Mer, jelasin BCA dan kawan-kawan. Aku nonton dulu. Oke, kalau BBCA ini hilangkan mual. BBCA udah jompo. Udah kembali di area supportnya 8.700 lagi. Dan untuk investasi jangka panjang kita masih wait and see dulu aja. Kita tunggu di area-area diskonnya lagi. Ini karena udah ada full candle seperti ini, masih akan ada potensi melanjutkan pelemahan sampai ke 8625. Nanti kita akan informasikan juga secara real time di Mtrade kalau nanti ada reversal dari 8625 buat tambah muatan untuk investasi jangka panjang. Dan untuk jangka pendek kita nanti bisa rekomendasikan kalau udah mulai ada reversal. Dan kalau kita lihat di sini dia masih cenderung bergerak sideways untuk BBCA-nya. Selanjutnya mungkin BCA. Oke, BCA jangan move dulu. BCA tuh baru turun satu candle, palingan turun satu candle lagi bisa buy on support buat yang nggak punya sama sekali. Oke, terus BBRI. Big Bang apa lagi? BBRI juga. Yeay, yang cuan dari Mtrade, Akses, BRIS, ASA, Sido. Ini dong, wah dibeliin ini. Ya udah nggak apa-apa deh, beliin ini tambah. Indofood. Iya, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ini loh. Dimakan nggak ya enaknya ya? Kalau mual makan ini tambah mual nggak? Jalan apa berhenti? Sebentar, stop dulu, aku mual. Berhenti dulu. Udah. Bentar, BCA tadi udah ya? Coba itu apa namanya? Si ya. BRI atau BNRI. Ini kalau BBRI juga sama, dia masih udah deket dengan resisten 4940. Ini ada potensi dia kembali menguji area support 4760. Kalau nanti pada mau beli untuk investasi investasi jangka panjang, stop dulu jalan di 476 portnya. Gimana, Mar? Bisa dulu di. Nah, kalau
BRI Terus? sendiri ini masih akan ada potensi pelemahan. Jadi kalau mau beli wait and see dulu aja karena udah deket resisten juga Miss 4940-an gitu. Untuk jangka pendek kita tunggu di area supportnya. Yang cuan dari Mtrade, dari MVS kasih testimoni ya. Di app ya, kasih bintang 5 ya. Oke. Apalagi ya? Aku kepengen ngebahas BC, tapi nanti bahas dulu Big Banks sama aku pengen bahas ASI. Selanjutnya mungkin kita ke BMRI. Tadi kita udah bahas BBRI, BBCA, sekarang kita ke BMRI. BMRI ini sama, dia juga udah mulai ada, dia sempat breakout, tapi sekarang dia kembali retracement, udah deket dengan area support 10.025-nya. Better kalau mau investasi jangka panjang, mau beli untuk jangka pendek, kita bisa tunggu aja reversal itu di area 10.025-nya. Karena ini udah deket. Cuman belum, udah deket bener-bener tuh area itu bener, cuman belum tentu kena di situ. Jadi kalau misalkan mantul ya udah ambil aja daripada nggak punya sama sekali. Nih. Oke, selanjutnya. Aku buka yang lainnya dibahas besok nih di morning briefing besok. Aku BC. Keinget BC. BC cakep, Miss. Ya kemarin kan habis breakout ya, biarin dia konsolidasi dulu. Itu breakout ngebentuk B1, terus B2, sekarang masuk ke B3. Jadi yang mau tahu gimana B1, B2, B3, sekarang mulai banyak muncul saham-saham super trader. Teman-teman belajar di workshop super trader ya, di situ ya. Kita lanjut. Ini, ada yang bilang baru ikut Mtrade 2 minggu langsung cuan ACES 10%. Lumayan Miss, aku manage ekspektasi ya teman-teman ya. Nggak selalu kayak gitu. Ya, jadi ini pas lagi banyak cuan juga dari Januari kemarin. Januari banyak yang bilang sepi, tapi kita ngelihat peluang. Dan sekarang pun masih pada mengeluh sepi, tapi kita masih ngelihat peluang. Kalau peluangnya dulu dari sektor retail dan consumer good yang bikin cuan, terus habis itu disusul dengan sektor telco, ya, apa ya Mary ya? Telco, ya. Big Banks dan telco. Terus abis ini kita ngelihat CVO dan properti yang bakalan jalan. Jadi teman-teman, meskipun marketnya nanti misalkan agak-agak turun, saham-saham yang kemarin udah naik terus koreksi gitu, kita masih ngelihat akan ada peluang yang bagus pada saham-saham second liner. Justru malah yang jalan tuh malah yang kecil-kecil second liner, third linernya. Anyway, IG Live aku malam hari ini kayaknya thank you teman-teman, yang rugi juga ada ya bener. Thank you testimoninya ya. Teman-teman bisa kasih testingnya ke aplikasi aja bintang 5 dan tulis ini. Terus bahasa apa lagi ya? Ada question apa ya? Antam tuh banyak banget ditanyain. Boleh dong Antam? Oke, Antam breakdown misalnya. Oke, terus jelasin. Antam ini kalau kita lihat secara tren dia memang cenderungnya tuh masih naik ya teman-teman ya. Cenderungnya dia masih pada posisi uptrend, dan tapi kalau kita cermati tuh jangka pendeknya dia udah breakdown dari support terkuatnya di 2200. Masih akan ada potensi dia deket dengan area support trend lainnya itu di area 2050-an. Jadi mungkin kita akan wait and see dulu aja kalau mau entry di saham Antam. Kita tunggu ada reversal di area-area support trend lainnya ini, Miss. Itu tuh supportnya yang pas MA tuh bagus tuh MA sama garis merah tuh. Kamu coba sebutin tuh angka berapa. Turunin aja garisnya. Itu kan udah breakdown, udah nggak berguna lagi, turunin turun lagi terus sampai ke MA. Iya, ya sekitar area itu benar. Ya MA 2050 itu berapa tuh? Kalau naik dikit pas di high-nya di 2070. Ya sekitar 2050 sampai 2070 ya. Coba lihat ASI dong. Udah jadi belum ya? Tadi masih keras. Punya bujuku udah habis. Ya ini bisa ASI. Merlin jadi ngiler. Aduh. Ya Merlin jelasin ASI saya makan. Oke. Untuk ASI sendiri ini dia kalau kita lihat trennya, kalau kita zoom out untuk trennya dia masih dalam posisi downtrend.
Dan sekarang dia udah mulai ada reversal dan ini lagi nge-base di sini. Base-nya itu di resisten 6.000 sampai support 5.550 untuk ASII. Dan kalau teman-teman mau investasi jangka panjang, kita juga masih ada barang untuk investasi jangka panjang. Area-area supportnya 5.550 ini kita bisa jadikan untuk area buy ya, untuk tambah muatan untuk ASII seperti itu misalnya. Saat ini masih cenderung sideways. Satu kata untuk buat ASII. Bye. Bye. Tahun depan nyesel buat yang invest. Bye. Apalagi ya, aku kepikiran yang lama dibahas TLKM. Kok ada mau nanya Kira-kira misalnya makan Indo Pop mie. Yeah. Oh, gitu. Oke, ini TLKM misalnya. Jelasin, Mbak. Jangan diam, Mbak. Saya mau makan. Oke. Untuk TLKM sendiri ini sama seperti ASI, dia masih dalam posisi sideways-nya, teman-teman. Untuk saat ini dia udah breakdown juga dari moving average daily-nya, dan ada potensi dia masih akan melanjutkan pelemahan di support yang terdekatnya itu di area low 3710, di area low tanggal 6 Januari. Ini dia masih akan ada potensi menguji area tersebut sampai ke support terkuatnya di 3.600. Jadi mungkin area-area support ini bisa dijadikan untuk area kita bisa cicil beli investing. Tapi kalau untuk trading dan untuk jangka menengah, wait and see dulu aja. Tunggu dia ada penguatan. TLKM tuh buat invest bagus, cuman aku concern ke potensial loss-nya dia di GoTo, nggak bakalan dijual itu GoTo-nya. Cuman sekalinya dijual kayaknya bakalan bisa jadi masalah karena dia BUMN. Jadi sebenarnya perusahaan ini bagus banget. Cuman ya itu investasi di GoTo dia harus cuan, nggak boleh rugi. Jadi wait and see. Kaitannya dengan GoTo lumayan erat. Terus apa ya? Buka ICBP Indofood ya. Deh pada penasaran Indofood. Bikin video mukbang. Masa ada yang komen bikin video mukbang. Mukbang suamiku untuk lihat dia. Bisa nggak lihat dia? Bisa miringin nggak? Bisa kena dia ngumpat. Ngomel-ngomel. Oke. Ya jelasin tuh Indofood. Zoom out dikit chatnya. Ya nanti. Oke. Untuk Indofood ini dia juga udah berhasil menguat, dia udah ada reversal di waktu ini, dia udah mulai ada reversal dan sekarang dia kembali retracement ya. Ini area retracementnya itu di area 6.600 dan ini area 6.600 ini juga cukup oke. Kalau nanti misalkan dia nanti bisa reversal, ini jadi area yang support yang cukup kuat yang bisa dijadikan teman-teman untuk entry. Tapi misalkan nanti dia breakdown, akan potensi melanjutkan pelemahan sampai kemana? Sampai ke area tanggal 8 November yaitu di 6.550 di sini di area supportnya. Aku agak nggak suka dia bentuk lower high, terus tolong digambar lower high-nya ada 4 tuh. Maksudnya nggak suka buat jangka pendeknya ya. Maksudnya tuh ada kemungkinan dia bakalan ngebentuk lower high lagi. Tapi saham ini perusahaannya bagus gitu loh buat long term. Cuman yang mau trading agak-agak hati-hati. Nah supportnya yang tadi disebut Merlin tuh udah cukup kuat harusnya. Di area 2 garis itu mestinya bisa nahan. ICBP besok aja ya. Terus sama properti konstruksi kita bahas di morning briefing besok. Anyway, kita mau jalan lagi biar cepat sampai rumah. Thank you buat semuanya yang udah nonton. Ini ada promo workshop super trader, Entret udah nggak ada promo lagi karena udah mau uptrend ini. Workshop super trader tanggal berapa ya? 1 April kalau nggak salah. Ini masih early bird yang kedua. Kemarin early bird 1 udah lewat. Early bird 2 sampai Jumat nanti, sampai besok aja. Jadi teman-teman langsung aja cus ke mtret.id/super-trader. Thank you buat Coach Merlin. Dan ini bukan nge-spill Indofood karena di rest area katanya nggak ada makanan apa-apa dibeliin ini. Bukan nggak ada makanan apa sih, standar bersihnya mungkin ya nggak tahu. Anyway, bibir bawah ada yang nyangkut, bukan ini jerawat. Yeah. Thank you semuanya. Thank you Coach Merlin. Miss kalau ikutin semua ada diskon. Wah aku nggak tahu itu tim kita yang bikin program-programnya. Langsung aja ke mtrade.id
_ super trader dan kasih bintang 5 di aplikasi mTrade kita buat kamu-kamu yang mendapat manfaat cuan dari mTrade, dan ceritain cerita cuan kamu. Ya, kadang-kadang ada rugi juga dikit, tapi hopefully lebih banyak cuannya. Salam profit semuanya. Dadah. Thanks ya, Matt. Dah. Dian, besok ya. Dah, morning briefing besok ya.